الذي هدانا للإسلام وهدانا للإيمان وهدانا للتوحيد والسنة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما لا ينسى، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل القرآن والسنة حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. أما بعد، jamaah sekalian, barakallah li wa lakum, sallamani Allah wa iyyakum fid dunya wal akhirah wa afiyah. Di sini kita lanjutkan kajian Al-Firqatun Najiyah, yaitu di sini dikasih judul oleh penulis rahimahullah Syurut Tahqiqin Nasri, itu syarat-syarat mendapatkan kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa yang dimaksud dengan pertolongan di sini, jamaah sekalian? Allah Ta'ala berfirman, wa man nasru illa min indillah. Tiadalah pertolongan dari Allah kecuali dari sisi Allah. Pertolongan di sini yang paling penting adalah kita ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dari musuh-musuh Allah, yaitu syaitan. Jelas syaitan juga musuhnya kaum muslimin. Iya, itu yang paling penting. Yang pertama itu. Kemudian ditolong kita oleh Allah dari musuh kita yang ada dalam diri kita, itu hawa nafsu. Iya. Dan musuh yang ada di luar, yaitu syaitan manusia yang ingin merusak dan menyesatkan kita. Maka Allah menolong kita dan menyelamatkan kita, sehingga la yadhurruna, tidak membahayakan kita semua tipu daya musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kaum muslimin, sehingga dia tetap di atas al-haq dan istiqamah sampai diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang paling penting. Adapun kemenangan, ya, dalam artian di sini adalah dalam peperangan dan jihad. Nah, inilah yang akan dibahas oleh penulis, karena mengambil sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin bahwa Allah akan menolong hambanya yang mukmin. Namun di akhir zaman, jamaah sekalian, banyak sekali musibah dan bencana yang menimpa kaum muslimin. Ya, maka bahkan dalam beberapa hadis, yakni dari hadis Hudzaifah, itu yang penting bagi seorang muslim menyelamatkan agamanya, ya, dari segala fitnah, syahwat dan syubhat, maksiat dan kesesatan. Menyelamatkan diri masing-masing, itulah bentuk pertolongan dari Allah Azza wa Jalla terhadap hamba di masa fitnah, di akhir zaman, di mana ahlu sunnah tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selamatkan diri dan keluarga dengan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangannya, dan menyuruh keluarga untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan sabar
dalam melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangannya, dan sabar ketika tertimpa musibah sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan Islam, iman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanda-tanda kiamat itu semakin mendekati kiamat itu semakin banyak. Ya. Dan apa yang diberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu akan datang, bahkan sudah datang dan semakin banyak akan datang menimpa kaum muslimin. Nasallahu salamatul afiyah. Nah, sekarang bagaimana kata penulis di sini? Innal qari' li siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa jihadihi yaral marahil at-taliyah. Sebenarnya jika kita membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana beliau berjihad, maka pembaca akan melihat beberapa tahapan berikut ini. Yang pertama adalah marhalah tauhid. Ini dakwah mengajak manusia kepada tauhid. Ya, ini dalam sejarah baqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 'ama fi Makkah al-Mukarramah. Iya, dalam sejarah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Makkah al-Mukarramah berdakwah mengajak kepada tauhid. Wa huwa yad'u qaumahu ila tauhidillah, mengajak kaumnya, yakni Quraisy waktu itu, kepada mentauhidkan Allah dalam ibadah, wa du'a, dan dalam berdoa, wal hukum, dan juga dalam masalah hukum, wa muharabat syirk, dan memerangi kesyirikan, yakni melarang kesyirikan. Hatta thabatat hadhihi al-aqidah fi nufusi ashabihi, sehingga akidah ini, akidah tauhid ini kokoh di dalam diri para sahabatnya radhiyallahu anhum. Wa asbahu syuja'an, sehingga para sahabat itu adalah orang-orang yang pemberani. La yakhafillah laumata la'im, tidak takut dalam dakwah, bahkan dalam jihad, ya, terhadap musuh-musuh mereka. Siapapun yang mencela mereka, mereka tidak takut. Mereka hanya takut sama Allah dan takut dari siksanya. Iya, itulah didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan takut kepada kemiskinan, bukan takut nanti kalau nggak dapat pekerjaan. Kita didik keluarga kita, anak-anak kita untuk takut sama Allah aja. Karena kita yakin bahwa yang memberi rezeki semua hanyalah Allah, baik dalam keadaan harga barang-barang murah atau naik, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dibikin takut anak-anak itu dengan apa? Masa depan. Itu bukan cara yang islami dalam mendidik anak. Kemudian fayajibu 'ala ad-du'at an yabda'u bit-tauhid, maka adalah para dai mengawali dakwanya dengan tauhid, wa yahdziru minasy-syirk, dan melarang dari syirik, liyakunu bi Rasulillah minal muqtadi, sehingga dia meneladani Rasulullah. Jamaah sekalian, ada satu hikmah besar mengapa para anbiya wal mursalin, termasuk Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam, diperintahkan oleh Allah mengawali bahkan pelajaran tauhid ini terus sampai akhir hayat. Karena keutamaan tauhid, barang siapa yang bertauhid, yaitu ifradullah bil ibadah, menyerahkan seluruh bentuk ibadah hanya untuk Allah, dan dia menjauhi syirik, maka tauhid inilah yang akan menyebabkan dia diampuni semua dosa-dosanya. Ya ibadi, ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya
thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sekiranya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan kau berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan apapun juga, maka aku datangkan untukmu ampunan sepenuh bumi. Jadi tauhid ini dan bersih dari syirik apabila ada pada seseorang, absyir, kabar gembira, akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya walaupun sepenuh bumi. Itu jamaah sekalian. Ya, bahkan ada tambahan catatan dari saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bertauhid bukan hanya di Mekah tapi di Madinah juga. Surat Muhammad adalah Madaniyah. Surat Muhammad adalah Madaniyah, yaitu diturunkan setelah apa? Nabi hijrah ke Madinah. Di antara isi surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu wahai Nabi bahwa dia itu la ilaha illallah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam alim bitauhid, tahu tauhid, dan beliau sangat jauh dari syirik. Begitu pula para sahabat, para muhajirin dan ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka orang-orang yang sangat tahu tentang la ilaha illallah. Walaupun demikian diturunkan di Madinah ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu wahai Nabi bahwa dia itu la ilaha illallah. Masih diingatkan dengan tauhid. Diingatkan dengan tauhid. Bahkan di akhir hayat Nabi, di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa pesan Nabi? Di akhir kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Rawahul Bukhari Muslim. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi dan orang saleh di antara mereka dibangun masjid. Kenapa dilarang bangun masjid di atas kuburan? Karena itu bisa menyebabkan ta'zimul qabr. Orang awam akan mengagungkan kuburan itu karena dibangun di atasnya masjid. Banyak orang tadi terfitnah dengan adanya masjid di atas kuburan itu. Maka Nabi melarang. Dan Nabi memberitakan bahwa Allah melaknat orang-orang yang bangun masjid di atas kuburan, atau maknanya dia sholat di 5 waktu di kuburan walaupun gak ada masjid di kuburan itu. Karena itu bisa menyebabkan orang awam terfitnah dengan kuburan itu. Makanya juga Nabi melarang kuburan itu diberi lampu. Diberi lampu nggak boleh. Yang lainnya gelap, itu kok terang. Nah, khawatirnya nanti orang awam terfitnah. Oh, ini kuburan keramat ini. Sehingga dia minta-minta sama kuburan itu. Sampai seperti itu ya. Nabi mencegah kaum muslimin dari jatuh ke dalam kesyirikan. Maka dicegah di tengah jalan. Termasuk hal-hal yang bisa mengantarkan kepada syirik yang besar. Itu syirik kecil, itu dilarang. Itulah dalam bahasa usul fikih namanya saddul dzari'ah. Mencegah ya di tengah jalan supaya orang tidak jatuh ke dalam kemungkaran. Dan itu ada dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya
Janganlah kalian mendekati zina. Mendekati aja nggak boleh. Mendekati itu ya pacaran misalnya. Ya, janganlah kamu mendekati zina. Bab itu perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan atau cara. Maka Allah halalkan pernikahan. Allah haramkan zina dan jalan menuju zina, maka Allah halalkan pernikahan. Jadi apabila ada seorang pemudi takut zina walaupun dia miskin, para ulama mengatakan nikahkan aja dia. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Jika mereka miskin, Allah akan berikan kekayaan. Dengan menikah itu. Kita kembali kepada Al-Firqatun Najiyah. Yang kedua, fase marhalatul ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah, imaniyah. Dipersaudarakan kaum mukminin itu dengan ikatan ukhuwah imaniyah, ukhuwah persaudaraan berlandaskan keimanan. Laqad hajara Rasul sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah liyukawwin al-mujtama' al-muslima al-qa'ima 'ala al-tahabbub. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah untuk membuat masyarakat muslim yang dilandasi atas dasar saling mencintai karena Allah. Fa awwalu ma bada'a bihi huwa bina' masjid. Maka yang pertama kali lakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah adalah membangun masjid, yaitu Masjid Quba. Itulah masjid pertama kali yang Nabi bangun di Madinah. Setelah itu Masjid Nabawi. Istami'u fihi al-muslimun li ibadati rabbihim. Fungsi daripada masjid agar kaum muslimin berkumpul 5 kali sehari minimal. Untuk apa? Salat 5 waktu, beribadah kepada Allah, di samping berkumpul dalam kajian. Maka Nabi SAW kadang berpidato. Pernah Nabi berpidato dari mulai pada subuh sampai zuhur, kemudian pada zuhur sampai asar, kemudian sampai pada asar sampai maghrib, waktu Ramadan. Itulah daurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata sahabat, hafizahu man hafizah wa nasiyahu man nasiyah. Yang hafal ya hafal, yang enggak hafal ya enggak hafal. Ini para sahabat berbeda-beda kemampuan menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda-beda. Kemudian iya, dengan berkumpul itu berjamaah, maka disitulah saling mengenal, tegur sapa, ucapkan salam, ketemu, ya. Begitu pula yutahu lahumul ijtima' kulla yawm, khalas. Ya, ini bertemu 5 kali dalam sehari, dalam salat 5 waktu. Liyunadzimu hayatahum, agar teratur kehidupan mereka. Waqad badara Rasul sallallahu alaihi wasallam ila al-mu'akhat bainal ansar sukkan al-Madinah wa bainal muhajirin min Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersegera mempersaudarakan antara Ansar, penduduk Madinah yang menolong muhajirin, dengan sahabat muhajirin dari Mekah. Alladzina taraku amwalahum, yang mereka muhajirin meninggalkan harta mereka di Mekah. Aradul ansara amwalahum lil muhajirin, maka orang-orang Ansar menawarkan harta mereka kepada muhajirin. Wa qaddamu lahum kullama yahtajuna ilaih, dan mereka menyediakan semua yang dibutuhkan oleh sahabat muhajirin.
Di antaranya kisah masyhur antara seorang Ansar dengan sahabat Abdurrahman bin Auf. Saya lupa nama sahabat Ansar itu. Bahwa sahabat Ansar itu ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, maka beliau mengatakan kepada sahabat Muhajirin Abdurrahman bin Auf, "Ya akhi, saya punya istri 2 atau 4 gitu ya. Silakan kamu pilih salah satu yang kamu suka, saya akan ceraikan. Silakan kamu ambil untuk dinikahi," maksudnya. "Dan saya punya harta ini sekian, silakan ambil separuh." Seperti itu ya kawan. Ya. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, "Barakallahu fiik wa fi ahlik wa fi amwalik." Semoga Allah memberkahimu dan keluargamu dan hartamu. "Dulluni ala suq." Tunjukkan di mana ada pasar. Maka dia berdagang. Pandai dagang dia. Akhirnya bisa menyaingi orang Yahudi sana. Dan kaya raya Abdurrahman bin Auf. Ya itu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam buku tentang ukhuwah, sebenarnya ukhuwah yang sebenarnya itu adalah apabila saudara antum yang dipersaudarakan itu, yang muslim itu, dia butuh sesuatu, antum tahu bahwa dia butuh, antum langsung kasih dia. Seperti itu sebenarnya ukhuwah itu. Iya, ya, ukhuwah bertingkat-tingkat berdasarkan keimanan. Kalau keimanannya kayak sahabat Muhajirin dan Ansar, nah seperti itu ya. Jadi ukhuwah itu bukan sekedar dalam ucapan akhi dan ikhwan, ya akhi, tapi sampai dalam masalah harta seperti itu. Yang ajib ya, Abu Darda kan disaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Waktu itu Abu Darda senang dengan seorang wanita Ansariyah. Maka diminta kepada sahabatnya ini Salman untuk melamarkan. Ya udah dilamarkan. Sesampainya di sana, apa kata wanita itu? "Saya nggak mau sama Abu Darda, saya mau sama kamu, sama Salman." Maka dilaporkan ke Abu Darda, "Ya apa ini? Dia nggak mau sama kamu, mau sama aku," katanya. "Ya sudah ambil," katanya. Gimana kalau antum ya kawan? Subhanallah. Beda antara para sahabat dengan akhi dan ikhwan zaman sekarang. Beda jauh. Ya. Jadi dalam kondisi kesulitan, nah disitulah tampil seorang ikhwan. Makanya kalau ada seorang ikhwan yang melihat, membantu pada saat saudaranya kekurangan apa, itu sahabat yang sejati itu. Ya, mengingatkan kita dengan persahabatan Muhajirin dan Ansar. Kemudian ya, walaqad wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukan al-Madinah wa hum min al-Aws wal Khazraj bainahum adawa qadim fa aslaha bainahum. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah mendapati bahwa para sahabat Ansar itu dulunya terbagi 2 kabilah, yaitu kabilah Aus dan Khazraj. Di zaman jahiliyah 2 kabilah ini di Madinah itu suka tawuran. Tawurannya pakai pedang ya. Pernah tawuran itu sama kabilah Aus dan Khazraj sebelum mereka masuk Islam. Itu sampai hampir 99 tahun. Lama bermusuhan itu. Nah, ketika mereka masuk Islam, Nabi damaikan mereka.
sehingga hilanglah kedengkian dan permusuhan di dada mereka. Wa azal al-hiqd wal adawa min sudurihim, hilanglah kedengkian dan permusuhan di dada mereka. Wa ja'alahum ikhwatan mutahabbin, mereka menjadi ikhwah yang saling mencintai fil iman, dalam keimanan, tauhid. Hilang sudah permusuhan itu. Subhanallah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da' fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah kalian wahai Aus wal Khazraj yang menjadi Ansar itu. Dulu kalian bermusuhan ketika zaman jahiliyah. Maka Allah satukan hati mereka, hati kalian. Fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, sehingga kalian menjadi ikhwana yang saling mencintai karena Allah. Dihilangkan permusuhan dan kedengkian oleh Allah di hati mereka. Sebagaimana dalam hadis sahih, al-muslim akhul muslim, muslim itu adalah saudaranya muslim. La yadlimuhu wa la yahqiruhu, tidak mendoliminya dan tidak menghinanya. Itu ikhwah. Perlu dibahas juga dalam kesempatan lain tentang hak-hak orang Islam. Ya, apabila orang Islam wallahi mengamalkan hak-hak muslim yang lainnya, insyaallah kaum muslimin itu akan kuat. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga, al-isti'dad, yaitu fase persiapan menghadapi Quraisy dan yang lainnya. Laqad amara al-Qur'an al-Karim al-isti'dad lil a'da. Yani Al-Qur'an ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada nabinya dan kaum muslimin untuk persiapan menghadapi musuh-musuh mereka. Ini sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah oleh kalian semampu kalian dari kekuatan. Kekuatan itu apa? Senjata waktu itu. Dalam hadis menjelaskan ayat ini dia. Wa fassara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dan Rasulullah menafsirkan ayat ini dengan sabdanya, ala innal quwwata ar-ramy. Sesungguhnya bahwa ar-ramyu, bahwasanya kekuatan itu ada pada lemparan. Lemparan bisa berupa panah atau tombak, terus meningkat menjadi manjanik. Manjanik itu ketepil yang besar. Kalau sekarang apa? Rudal pintar. Apalagi yang lainnya antar benua itu, ya. Nah, itu ya, kawan. Sekarang pakai drone pintar, ajib. Ya, itu kekuatan. Nah, ini kalau realitas kita di negara kita ini, ya ini urusannya tentara, TNI. Ya. Dahulu sebelum ada TNI, apa dulu? ABRI, sebelum ABRI tentara rakyat. Apa itu? Tentara rakyat. Itu mengusir penjajah. Maka rakyat waktu itu kaum muslimin ada laskar Hizbullah dan lain-lain. Senjatanya apa? Bom runcing. Seadanya. Itu ya kan waktu itu. Wah, zaman sekarang ini lebih canggih persenjataan. Nah, ini urusannya aparat keamanan. Tapi rakyat ini bisa jadi mereka wajib untuk ikut berperang apabila penguasa, yakni presiden sebagai panglima tertinggi TNI, memerintahkan untuk mobilisasi militer. Ya udah, latihan perang. Ya, kayak zaman dahulu, latihan perang, latihan fisik,
latihan menggunakan senjata, latihan bela diri, dan seterusnya. Warami wa ta'limuhu wajib 'ala kulli muslimin hasba istita'atihim. Yani memanah atau menggunakan senjata itu dan mempelajarinya dan mengajarkannya wajib bagi semua kaum muslimin, terutama laki-laki sesuai dengan kemampuan mereka. Makanya di antara sunnah Nabi adalah kita disuruh untuk mengajarkan kepada anak-anak itu apa? Menunggang kuda, berenang dan memanah. Fal midfa' wad dabbab wat ta'ir wa ghairuha min al aslihat allati tahtaju li ta'lim ar-ramy 'inda isti'maliha. Yani meriam, kemudian tank, kemudian pesawat dan yang lainnya dari senjata-senjata berat itu membutuhkan belajar. Sekarang yang dibolehkan oleh warga itu adalah belajar menembak dengan lisensi dari BIN, Badan Intelijen Negara. Boleh itu ya, itu pakai airsoft gun. Bahkan peluru, bukan peluru tajam, plastik, bisa diisi peluru tajam, tapi itu harus dengan izin BIN, latihan. Sebab kalau nggak latihan menembak ketika berhadapan dengan musuh, khawatirkan dia nembak bukan nembak musuh, nembak temannya nanti, Pingsley, kan? Nembak kepalanya temannya, wah, itu ya kawan. Walaita tulab al-madaris ta'allamu ar-rimayah. Jadi para pelajar sekolah mereka adalah belajar memanah. Wa ujru al-mubarayat wal musabaqat listafadu fi ad-difa'i an dinihim wa muqaddasatihim. Dan diadakan lomba memanah dan menembak, tentu dengan izin aparat supaya itu dalam rangka untuk bisa menjaga agama mereka dan syiar-syiar agama mereka yang suci. Walakin al-aulad yudayyi'una awqatahum fi la'bil qurah. Tapi zaman sekarang ini banyak anak-anak yang menghabiskan waktunya dengan main sepak bola atau game online, ijra al-mubarayat dan adanya lomba-lomba, lomba sepak bola. Apakah diperlukan dalam peperangan jauh daripada yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi fayakshifun al-abkhad, mereka membuka aurat paha mereka, allati amarana al-Islam bisitriha, yang Islam memerintahkan kita untuk menutup aurat paha itu aurat paha laki-laki. Itu ya'una salawat, dan mereka menyanyikan salat, main bola waktu asar, adzan asar atau adzan maghrib. Allati amarana Allah bil muhafadzah 'alaiha. Ala kulli hal, yang marhalah yang fase yang ketiga ini persiapan. Ikhwan-ikhwan kita ada yang menyelenggarakan bela diri, macam-macam bela diri. Ada yang juga menggunakan senjata. Ada seorang orang tua, saya ketemu beliau, dia siap untuk melatih anak-anak muda Muslim latihan samurai. Wah, keren kan? Samurai ya. Berapa Pak jurusnya sudah dikuasai? Sudah 13 kata. Perlu nggak ya Pak? Perlu ya. Untuk minimal sehatlah badan kita. Minimal kalau ada begal, dihunuskan pedang begini takut sudah dia. Iya benar? Itu. Yang keempat, fase yang keempat, wa indama na'udu ila aqidah at-tauhid wa nakunu ikhwan mutahabbin wa nasta'idu lil a'da'i bis silah
sayatahaqqaqu insyaallah nasrul muslimin. Apabila kita sudah kembali kepada tauhid dan jauh dari syirik, dan kita menjadi saudara yang saling mencintai karena Allah, dan kita persiapan menghadapi musuh dengan senjata yang tentunya diizinkan ya oleh penguasa dengan aturan negara, maka insyaallah dengan demikian kemenangan buat kaum muslim. Sebagaimana Allah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama tahaqqaqa an-nasru lil Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabati, dan juga Allah menolong sahabatnya min ba'dihi setelah Rasulullah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Ayat ini tafsirnya adalah di tafsir Ibnu Katsir, jika kalian mengamalkan Islam sungguh-sungguh, Allah akan menolong kalian. Silakan cek di tafsir Ibnu Katsir. Jadi jika ingin kita ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, ini minimal ya ikhwan, kita ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, ya sebagaimana yang saya sampaikan di awal, dari syaitan, jin, sehingga kita tidak bisa disesatkan oleh syaitan, karena syaitan itu musuh juga, hawa nafsu, dan juga kaum penyesat. Ini yang paling penting sekarang, karena banyak sekali tukang penyesat zaman sekarang ini, dan banyak yang tersesat. Maka dengan kita mengkaji Islam yang hak, ya, maka insya Allah kita tidak akan tersesat. Yang paling penting ya ikhwan, seorang da'i sunni salafi tidak boleh mengajarkan kepada kaum muslimin taklid kepada dia dengan mengatakan siapa yang menentang saya maka dia harus dimusuhi. Ini nggak boleh seperti itu. Memangnya dia nabi? Ini namanya hizbiyah. Ada perbedaan antar ustadz misalnya, sampai murid-muridnya itu saling bermusuhan, ikut-ikutan. Ini bukan ajaran sunnah. Seorang da'i, seorang guru itu mendidik muridnya untuk ittiba kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Yakni apabila gurunya mengatakan sesuatu, di kemudian hari muridnya mendapati bahwa ucapan gurunya bertentangan dengan Quran Sunnah, tinggalkan perkataan guru itu, ikutilah Quran Sunnah. Ukuran timbangan kebenaran itu Quran Sunnah. Siapapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk para ustaz, apabila dia berbicara sesuai dengan Quran Sunnah, boleh diambil. Jika tidak sesuai, yakni bertentangan dengan Quran Sunnah, tinggalkan ucapan dia itu. Apakah dia seorang ustaz, apakah dia seorang kiai, apakah dia seorang habib, apakah dia seorang tuan guru, apakah dia apa istilah yang lainnya? Hah? Syekh atau lagi cikgu? Atau tahu cikgu? Nah, itu istilah guru di Malaysia atau di Brunei. Gus, ya. Siapapun itu, apakah Gus atau kiai atau syekh atau siapa saja, apabila dia mengucapkan suatu kalimat, timbanglah dengan Quran Sunnah. Jika benar, ambil, silakan diambil sesuai dengan Quran Sunnah. Jika tidak, jangan diambil, tolak. Itulah yang harus diajarkan kepada kaum muslimin, sehingga mereka mengikuti Quran Sunnah. Karena yang namanya manusia, walaupun dia seorang guru, dia bukan nabi, dia memiliki keterbatasan. Dia memiliki ilmu yang terbatas, sedikit ilmu kita. Tidak boleh seorang guru menjadikan dia sebagai yang harus dijadikan wala wal bara. Siapapun yang menyelisih saya, maka dia harus diboikot. Nah, ini kan tidak boleh seperti. Akhirnya sering boikot antar murid guru itu. Ini hizbiyah lagi sudah.
Kita ini belajar manhaj salaf supaya lari dari hizbiyah, tapi kita jatuh ke dalam hizbiyah, menjadikan guru itu sebagai apa? Wala wal bara. Siapa yang enggak sesuai dengan syekh ini kita hajar. Nah, ini kan hizbiyah tanpa disadari. Kita ini lari dari taklid menuju ittiba'. Jangan masuk lagi ke dalam taklid. Taklid itu apa? Mengikuti pendapat tanpa dalil. Azan ya akhi. Iya. Azan dulu baru kita sambung sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la syukur. Jemaah sekalian, di sini kata penulis rahimahullah yang nomor 5, laisa hadza ma'nahu anna hadhihi al-marahil munfasilah. Bukannya yakni maksud daripada penjelasan fase-fase ini bukannya dia saling terpisah, bukan. Ini harus urut. Tapi bimakna anna marhalatul ukhuwah takun ma'a marhalatil ahad. Yani bukan kemudian marhalah ukhuwah ini terpisah dari marhalah fase tauhid. Tapi fahadhil marahil yumkin an tatadakhal. Yani fase-fase ini mungkin bisa bersinergi. Yani bisa berbarengan.
Selain yang ini belajar tauhid, juga memupuk ukhuwah dan juga latihan bela diri misalnya. Seperti itu ya. Yang penting di sini jamaah sekalian, bahwa semua amalan itu ada ilmunya. Termasuk jihad fisabilillah. Itu ada ilmunya, fikih jihad. Ada seorang doktor nulis tentang fikih jihad 2 jilid. Tebelnya segitu. Fikih jihad. Sebab kalau kita nggak paham ini masalah itu, masuk ke dalam perang, medan perang, atau menganggap diri mereka berjihad, berperang, yang diperangi siapa? Itu orang-orang Australia yang lagi makan di Bali, di restoran, lagi makan malam, dibunuh dengan bom sama bomber, trio bomber. Tahu antum ya? Apa salahnya orang makan ya? Apakah Rasulullah seperti itu cara perangnya? Apa istilahnya? Berkhianat. Mereka datang ke Indonesia dengan visa aman. Itu yang namanya kafir musta'min. Itu orang kafir yang meminta visa aman untuk datang ke negara kita. Itu tidak boleh dibunuh. Lah ini karena tidak paham fikul jihad, akhirnya membunuh sembarangan. Orang lagi makan dibunuh. Berapa orang yang mati di restoran itu? Legian sama satunya lagi apa? Nah, ini ya kawan. Jadi harus belajar fikih jihad yang benar. Ada buku yang lebih ringkas tentang jihad, yaitu di Zadul Ma'ad, karya Ibnu Qayyim. Nah, itu bagus sekali. Ya. Nah, insya Allah di lain waktu jika ada kesempatan dari Allah Azza wa Jalla dan ada umur, maka insya Allah kita akan mengkaji tentang fiqhul jihad. Kita harus tahu ilmunya. Bagaimana keterangan dari para ulama tentang jihad, agar kita tidak salah melangkah. Karena zaman sekarang ini, saya diberitahu ada ikhwan kita yang kerja di lembaga pemasyarakatan. Dia kan kadang bertanya kepada itu yang ditangkap itu, teroris itu, ya, tanya, kenapa kalian? Siapa musuh kalian? Kok kalian bilang jihad? Musuhnya siapa? Penguasa, polisi dan tentara. Dia kan polisi, tentara Muslim, banyak yang Muslim, penguasa Muslim. Apakah seperti itu pemahaman jihad? Ya, mereka tidak paham jihad. Jadi ada yang menyesatkan mereka. Nah, di sinilah ikhwah pentingnya fiqhul jihad. Jihad itu ada 11 maratib berdasarkan musuh-musuhnya. Ada melawan syaitan, jin, hawa nafsu. Kemudian ada jihad melawan kafir harbi. Kafir itu ada 3 macam, bahkan 4 macam. Hanya satu kelompok yang diperang dengan senjata, kafir harbi, yaitu orang kafir yang mengangkat senjata atau menjajah negara kita misalnya, kayak Belanda dulu. Kemudian ada munafikin, itu beda-beda sudah cara jihadnya. Kemudian perampok, jihad melawan perampok dan begal. Ini siapa yang melawan di sini? Aparat. Ya. Kemudian jihad melawan munafikin dan kaum penyesat. Jihadnya dengan tulisan, bantahan lewat tulisan. Ada 11 tingkatan maratib atau lebih ya. Anda bisa cek di kitab Zadul Ma'ad. Nabi SAW mengamalkan semua tingkatan jihad itu. Sekali lagi, kenapa ditempatkan bab jihad itu bukan di awal bab fikih, tapi kok di akhir-akhir? Bab pertama itu tentang wudu, tayamum, mandi junub, ya, tentang najis, tentang bersuci dari hadas, kemudian sholat,
terus zakat dan seterusnya. Kenapa kok gak bab jihad di awal? Kata ulama, supaya orang-orang yang tidak becus di dalam urusan mandi junub tidak usah berbicara tentang jihad. Belajar dulu bab mandi junub dan wudu, tata cara wudu dan tayamum yang benar, sholat yang benar, apa itu najis, mana yang tidak najis. Setelah menguasai bab-bab itu baru belajar jihad. Begitu ya. Nah, ini ada orang baru pertama kali ikut harokah. Harokah. Pertama kali dibahas tauhid. Tauhid dulu, baru setelah itu jihad, perang. Wah. Nah, bab tauhid ini langsung diarahkan ke satu titik, yaitu penguasa. Lah ini kan bahaya yang seperti ini ya. Anak-anak muda itu tersesat akhirnya mereka itu bom bunuh diri, menghalalkan segala cara. Allah musta'an. Ya, sampai di sini. Insyaallah bab berikutnya di lain kesempatan biidznillah taala kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu